Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, kalau kita lihat sekilas ya dari soal nomor 7 ini, kita lihat ke pilihan gandanya. Nah, jadi soalnya itu menunjukkan bahwa potongan surat di atas itu Quran surat apa dan ayat keberapa. Nah, kalau di sini jelas itu Quran surat Yasin ya. Kalau kita tahu ini ayat keberapa, kita bisa aja langsung pilih pilihan ganda itu gitu ya. Dan kebetulan potongan ayat surat ini tuh sering muncul di soal KSM tahun 2022 pun ada kalau nggak salah. Ini tuh Quran surat Yasin ayat ke-40. Nah, kalau lihat dari pilihan ganda ya udah jelas berarti isinya itu yang B. Nah, tapi gimana kalau misalkan nanti kita nggak tahu nih ini potongan ayat surat apa dan ayat keberapa. Nah, berarti mau nggak mau kita harus analisis fisikanya. Nah, bisa dilihat soalnya. Hal yang mirip juga terjadi jika sebuah mobil awalnya bergerak ke timur kemudian berbelok ke utara, seperti pada gambar. Nah, berarti yang ke kanan itu ke timur, ke atas itu ke utara. Akan ada gaya yang menahan mobil tersebut agar tetap dalam lintasannya. Mobil tersebut bergerak sepanjang lintasan seperempat lingkaran dengan kecepatan konstan dan panjang lintasannya 235 meter. Serta mobil menyelesaikannya dalam 36 detik. Maka percepatan mobil di titik B, nah berarti ini ya, terdapat dalam surat Yasin ayat ke-40. Berarti kita mau cari percepatan di titik B. Nah, di sini kata kuncinya itu ada gaya yang menahan mobil tersebut agar tetap dalam lintasannya. Oke, mungkin kalian ingat gitu ya, di materi gerak melingkar itu sudah dijelaskan bahwa ada gaya ya yang bisa membuat suatu benda tetap berada pada orbit atau lintasannya, ya khususnya di lintasan melingkar. Disebut dengan gaya sentripetal. Ada juga gaya sentrifugal. Nah, bedanya kalau gaya sentripetal itu gaya yang menuju pusat lingkarannya, sedangkan kalau sentrifugal itu menjauhi pusat lingkaran. Nilainya itu akan sama gitu, cuma arahnya aja yang berbeda. Nah, karena di sini ceritanya lintasannya itu kalau lihat di gambar ya, yang panah merah, itu si mobil itu cenderung keluar dari pusat atau menjauhi pusat ya. Berarti di sini gaya yang mempengaruhi di titik B itu ada gaya sentrifugal ya, Fs sama dengan massa dikalikan dengan percepatan sentrifugal. Oke, sekarang kita tinjau lagi apa yang kita punya. Di sini ceritanya lintasannya seperempat ya. Oke, jelas. Kecepatannya konstan dan panjang lintasan ABC. Kalau panjang lintasan itu kan sama dengan jarak total yang ditempuh ya, berarti S. S-nya sama dengan 235 meter. Dalam selang waktu berarti T-nya atau delta T-nya sama dengan 36 detik. Maka percepatan mobil di titik B adalah ya berarti kita tinjau percepatannya atau percepatan sentrifugalnya. Nah, kalau dilihat dari pilihan ganda, nah nanti jawabannya itu dalam bentuk vektor posisi. Nah, di sini ada vektor I dan J, ya. Di mana vektor I itu kan berarti yang berada di sumbu X, berarti nanti ada AX, dan ada AY yang di sumbu Y, gitu ya, yang J. Oke, di sini ada sudutnya, ya udah berarti kita buat proyeksi vektornya. Kita tinjau percepatannya saja, karena kan ini ceritanya mobilnya, ya masanya pasti sama dong ya, nggak akan berubah gitu, walaupun lintasannya berbeda. Jadi kita tinjau percepatannya saja, ya berarti di sumbu X itu ada AX-nya, dan di sumbu Y berarti ke bawah ya, itu ada AY-nya. Sudutnya berarti 35 derajat di sini. Nah, berarti kita mau cari AX itu karena nempel sudut, ya ingat vektor, berarti AS atau percepatan sentrifugal cos 35. Dan yang Y berarti AS sin 35.
Nah, di sini AS-nya belum ada, berarti kita cari dulu AS-nya. Di mana AS atau percepatan sentripetal, ya di sini kita tulis, kita pakainya sentrifugal ya, yang menjauhi pusat. Berarti percepatan sentrifugalnya, AS itu persamaannya sama dengan omega kuadrat dikali dengan R. R di sini adalah jari-jarinya. Tapi di sini kita belum punya nih jari-jari. Kita punyanya total lintasan si S. Nah, di mana total lintasan itu sama dengan keliling, ya. Keliling lingkaran itu sama dengan total lintasannya. Berarti di sini kita punya data seperempat lingkaran, ya. Berarti keliling seperempat lingkaran itu sama dengan seperempat dikali keliling lingkarannya, berarti 2pi R, di mana R adalah jari-jari. Nah, tadi keliling seperempat lingkarannya itu sama dengan S ya, total lintasannya. Berarti 235 sama dengan seperempat dikali 2, pi-nya pakai 3,14, tapi kita jangan dulu dimasukin deh ya, nanti aja terakhir. Berarti pi, R-nya yang dicari. Berarti dihitung, ini bisa disederhanakan, coret-coret 2, R sama dengan 235 dikali 2 per pi. Nah, 235 dikali 2 itu sama dengan 470 per pi meter. Ini untuk jari-jarinya. Duh, ini M-nya menel sekali ya. Kita tulis lagi, meter. Oke, R-nya udah ada. Sekarang omega. Nah, omega itu kecepatan sudut. Ya, ini materi gerak melingkarnya jangan dilupakan. Nah, untuk mencari nilai omega, kita punya di sini total lingkarannya ya. Maksudnya jumlah lingkarannya itu kan seperempat ya. Berarti N-nya sama dengan seperempat. Terus ada selang waktu di sini. Nah, berarti kita bisa cari periode atau frekuensi ya, bebas mau pakai yang mana. Misalkan kita mau cari periode. Ingat, periode itu waktu tiap banyak putarannya. Waktunya di sini kan 36. Terus dibagi seperempat lingkaran. Nah, berarti T-nya sama dengan 36 dikali 4 ya. 104 sekon. Ini adalah periodenya. Nah, kita balik lagi ke kecepatan sudut. Karena kita punyanya periode, di mana omega itu sama dengan 1 putaran tiap 1 periode, atau 2pi per T. Kalau mau pakai yang frekuensi, ya berarti omega sama dengan 2pi dikali F ya. F itu kebalikan dari periode, bebas mau pakai yang mana. Oke, kita masukin aja 2pi per 104. Oke, berarti sederhanain 144 dibagi 2 itu 72. Berarti ini omeganya pi per 72. Oke, kita udah punya nilai omega. Sekarang kita balik lagi ke percepatan sentripetal. Oke, di mana omega dikuadratkan, berarti pi per 72 kuadrat, dikali R-nya itu 470 per pi. Oke, sederhanakan, berarti pi kuadrat per 5184 dikali 470 per pi. Nah, ini bisa dicoret, hilang. Nah, pi-nya boleh kita masukkan 3,14 per, nah dikali 470 dibagi 5184. Nah, didapat hasilnya 0,284 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sentrifugalnya. Nah, sekarang kita mau cari AX dan AY-nya. Di mana ya? Ke bawah aja deh, biar rapih. Oke, berarti kita mau cari si AX. Ya, berarti AX itu sama dengan AS cos 35. AS-nya itu 0,284. Cos 35 itu 0,819. Berarti dikali 0,2 isinya 0,23 meter per sekon kuadrat. Kalau yang AY berarti AS sin 35. Berarti 0,284 sin 35 itu 0,573 sebenarnya. 573, 3 angka di belakang koma aja.
Ini dikali 0,284 sama dengan 0,16 meter per sekon. Oke, kalau diubah ke vektor posisi, ya berarti yang sumbu X itu I, yang sumbu Y itu J. Berarti ini 0,23 I dan 0,16 J. Dan betul, isinya yang B. Oh ya, ini kenapa negatif? Karena lihat arah AY-nya itu ke bawah. Ya, berarti nanti AY-nya itu sama dengan negatif. Yang ini positif. Oke, terbukti. Hasilnya yang